batasi sosial media itu. Terlalu banyak kita terpapar sosial media, kita bosen dikit scrolling, galau dikit scrolling, seneng dikit scrolling, kita jadi mati rasa. Ya. Kak selalu menekankan tujuan dan sepenting itu tujuan. Masalahnya banyak, dan bahkan ketika saya keliling ketemu teman-teman anak muda di kampus, banyak yang bahkan bingung gitu, nggak tahu tujuan dia sebenarnya apa. Iya. Nah, gimana mungkin salah satu masukan atau tips Kak Abi buat kayak kita bisa nge-clearin masalah tujuan itu? Dan itu aku gak salahin loh, Rian. Soalnya aku gak tahu tentang kamu ya. Tapi untuk aku, untuk bisa tahu tujuan aku aja tuh susah banget. Lama banget gitu. Dan menurut aku gini, kita semua dilahirkan dengan sebuah keinginan, tujuan yang sangat personal dan intim banget sama kita, yang kadang kalau kita jelasin ke orang lain aja, orang lain gak akan paham. Karena itu sepersonal itu gitu. Nah tapi kayak tadi aku udah cerita, kan awalnya aku cuman kayaknya keinginan personal yang kuat banget nih, aku pengen berdampak gitu. Nah tapi kan perlu proses yang sangat lama, pendewasaan dan refleksi bertahun-tahun untuk aku bisa bikin itu jadi lebih fungsional ya. Jadi kayak sebenarnya berdampak dalam aspek ini loh yang akhirnya bisa dikejar gitu. Nah, untuk kita bisa akhirnya menamakan apa itu tujuan yang benar-benar cocok rasanya datang dari hati kita, itu tuh perlu proses yang lama. Dan biasanya tujuan kita akan paling jelas ketika kita lagi masa paling ancur-ancuran. Titik yang kita ngerasa kayak itu biasanya paling jelas di situ. Gak tahu gimana, cuman untuk aku pribadi ya, selalu pada masa yang aku ancur-ancur banget, dan mungkin bukan pas lagi ancurnya banget ya. Mungkin setelah udah mulai selesai lah. Itu kan refleksi tuh aku, gila kenapa bisa sampai kayak gitu ya? Kok gue bisa sampai bereaksi kayak gitu? Kenapa hal ini sakit banget ya rasanya gitu? Itu akhirnya kita kenal sama diri kita. Kita banyak refleksi dan kita akhirnya tahu apa yang penting untuk kita, apa yang sangat-sangat kita mau jauhi. Value-value apa yang ternyata sangat kuat di kita. Menurut aku hampir gak ada orang yang udah sangat jelas bisa artikulasiin tujuan mereka maunya apa, yang belum pernah ngalamin masa ancur-ancuran banget. Semua selalu udah kena pahit-pahitnya hidup deh. Orang-orang yang udah kayak gitu dan abis itu mereka berhasil bangkit dan mereka refleksi ya, itu biasanya yang paling punya wisdom dan paling jelas mereka, saya hidupnya pengen ini. Nah jadi mungkin untuk teman-teman yang masih bingung, ketika ada kesulitan, challenge, atau lagi ngalamin sakit hati atau hal-hal yang benar-benar nggak enak banget, sebenarnya di situ letak kejelasannya yang kalian bisa cari gitu. Kalian tanya aja lah ketika ngalamin sesuatu tuh, kenapa sih ini sakit banget? Apa sih yang bikin aku rasanya terpukul banget nih, aspek apanya? Kayak soalnya misalnya gini, misalnya aku nih bikin project ya, misalnya aku bikin project sama partner misalnya, terus tiba-tiba aku dihianatin, akhirnya aku rugi berapa juta gitu misalnya, dan aku terpukul sekali, aku sangat-sangat sakit hati, itu sangat normal kan. Nah tapi apa yang bikin paling sakit itu bisa beda-beda untuk setiap orang. Mungkin untuk kamu, misalnya hal yang sama terjadi di kamu, yang bikin paling sakit itu mungkin karena selama ini project itu tuh kamu mendefinisikan jati diri kamu di project itu. Jadi ketika teman kamu hianatin dan ambil project itu, kamu kayak kehilangan jati diri. Misalnya, mungkin aku nggak bilang kamu gitu ya. Tapi kalau terjadi di aku, mungkin yang paling sakit tuh karena ternyata sebenarnya aku bikin project ini karena aku pengen berteman, aku pengen cari teman. Jadi ketika dihianatin sama teman, aku ngerasa aku nggak layak dicintain nih sama teman-teman aku, dan itu yang bikin sakit. Mungkin untuk orang lain lagi yang sakit, gua udah nabung segini banyaknya, duit itu tuh sangat adalah hal yang bikin gua ngerasa aman.
karena selama ini mungkin gue tumbuh besar keuangan tuh nggak stabil, jadi ketika ada uang gue ngerasa aman dan ini diambil keamanan gue. Nah itu kan macem-macem, mungkin satu kejadian yang sama tapi bisa macem-macem. Dari situ kita bisa refleksi, kalau dengan contoh tadi yang orang ini, artinya yang sangat penting untuk dia adalah keamanan yang datang dari safety net keuangan yang mungkin karena masa kecilnya begini. Untuk aku artinya hal yang paling penting untuk aku itu gimana aku bisa mengerjakan sesuatu yang bisa kasih aku komunitas dan persahabatan yang solid. Untuk kamu, ternyata sangat-sangat penting untuk ketika melakukan sebuah project itu dilihat sama orang dan divalidasi bahwa kamu memberikan dampak misalnya gitu. Nah itu tuh kelihatan banget kan, dan semakin rasa sakitnya intens itu semakin valuable untuk kita biasanya. Wow, itu relate sebenarnya. Dan pasti semua orang juga merasakan. Tapi di era yang dimana hari ini kita, ya menurutku tergulung gitu sama informasi. Terus setiap hari kita terpapar oleh value, nilai-nilai terus, yang bahkan kita udah nggak bisa ngendaliin diri gitu dengan baik untuk menentukan keputusan, untuk menentukan saya maunya ini dan bahkan saya merasakan apa. Itu tuh menurutku terutama ya di era sosial media hari ini bikin kita tuh akhirnya kebingungan aja karena kita nggak connect gitu dengan diri kita, malah connect ke device, connect ke konten orang lain sehingga kita nggak murni. Ini kayaknya tujuan saya yang sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah gimana kita nggak tenggelam di tengah arus, di tengah hari ini tuh ya kita terasa tergulung oleh ombak gitu. Gimana agar kita nggak tenggelam, terseret oleh arus di era hari ini, Kak Abi? Batasi sosial media itu. Oke. Bener yang kamu bilang, bener banget. Terlalu banyak kita terpapar sosial media, kita bosen dikit scrolling, galau dikit scrolling, seneng dikit scrolling, kita jadi mati rasa. Bener. Dan kita mati rasa, kita terdiskoneksi dari perasaan sesungguhnya kita yang kayak kamu bilang, dan yang akhirnya menggantikan adalah propaganda, iklan-iklan yang timbul di FYP kita. Akhirnya kita suka apa? Kita suka yang lagi trending. Artinya akhirnya pendapat kita soal sebuah topik sosial atau politik apa yang muncul di FYP kita aja, influencer lagi ngomongin apa. Nah itu kan sangat-sangat bahaya ya. Dan bener banget yang kamu bilang, akhirnya kita nggak punya pendirian sendiri nih. Yang semua pendapat, pendirian, kepercayaan kita hanyalah kumpulan-kumpulan pendapat orang lain yang muncul di sosmed kita gitu. Nah jadinya menurut aku gimana caranya supaya kita tidak terhanyut dengan itu? Ya batasi dan kontrol. Dan emang kadang nggak ada cara lain ya yang daripada aku ada tuh app yang untuk membatasi berapa lama kita nge-scrolling, yang bisa nge-lock kita apa. Itu menurut aku sangat berguna. Unfollow lah akun-akun yang kurang oke, itu juga bisa gitu. Tapi emang harus secara intensional dari diri kitanya yang mau stop. Ada riset ya yang ngasih tahu bahwa manusia tuh perlu bosen untuk bisa mengakses pemikiran-pemikiran, refleksi-refleksi yang lebih dalam. Sekarang kita udah nggak pernah bosen. Aku pernah waktu itu, ini random, di universitas waktu itu kelas apa ya? Kok nggak psikologi ya? Aku lupa gitu. Cuman aku dikasih PR ya, bengong 1 jam. Ya tentunya profesornya nggak bisa pastiin kita beneran bengong ya. Cuman dia bilang bengong 1 jam, nggak boleh. Kamu cari ruangan yang bener-bener gak ada apa-apa, gak boleh ada screen, TV, HP, gak boleh ada apa. Bengong, jangan makan, jangan nyanyi, bengong, gak boleh ngapain gitu. Lihat otak kamu kemana gitu kan. Lihat kamu mikirnya jadi kayak gimana setelah itu. Dan aku lakuin, bener susah banget by the way, sejam ya bengong, tolong ya. Tapi habis itu tuh jadi jernih loh. Soalnya mau gak mau, aku jadi refleksi. Aku hidup udah di keadaan mana aja. Terus abis itu aku terus tiba-tiba mulai kemana-mana kan pemikiran itu, aku balikin lagi. Terus ntar kesini. Akhirnya jadi jelas, ternyata tuh emang aku tuh harus fokusnya di sini. Itu seperti meditasi ya sebenarnya ya. Dan menurut aku kita butuh sih praktis yang kayak gitu.
Karena bener yang kata kamu, ini dunia yang ngebombardir kita dengan entertainment tentang ini nih bikin kita mati rasa. Dan ketika kita mati rasa, kita nggak bisa kenal diri. Dan kita terlalu banyak ngobrol di sosmed, di orang lain, tapi kadang tuh bahwa obrolan paling penting menurutku yang ngobrol sama diri sendiri gitu. Bahkan sejam atau bahkan ya 15 menit deh kita. Ya mungkin jangan sejam ya. Kalau sejam sejam ekstrim banget ya, langsung meditasi itu bener. Iya dicoba deh, mungkin benar, mungkin sejam sangat-sangat mengintimidasi. 5 menit aja 5 menit aja kayak sumpah kita udah deh. gak ada waktu lagi. Bengong 5 menit.